Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, seorang kakak di kota Kediri yang tega menganiaya adiknya hingga tewas ditangkap polisi. Sebelumnya pelaku sempat kabur usai menganiaya korban dengan menggunakan keramik akibat pengaruh minuman keras. ES tersangka penganiaya adiknya hingga tewas di Kelurahan Balowerti, Kota Kediri ditangkap polisi Rabu 2 Oktober 2024. Tersangka tega menghabisi adiknya setelah menggelar pesta minuman keras pada Sabtu malam 28 September 2024. Menurut pengakuan tersangka, ia menganiaya adiknya dengan keramik karena emosi dalam pengaruh minuman keras saat ditegur karena cekcok dengan tetangga. Namun saat adik berusaha melerainya justru menjadi pelampiasan kemarahan brutal kakaknya. Usai menganiaya adiknya, ES sempat kabur dari kejaran pihak kepolisian. Tersangka ditangkap ketika dalam pelarian di tempat tinggal temannya di Ringinrejo, Kabupaten Kediri. Dalam pelariannya, tersangka menyamar sebagai pemulung guna mengelabui petugas. Yaitu melakukan penganiayaan berupa memukul korban secara tidak beraturan lebih dari 10 kali mengenai bagian perut, kepala, dan kaki, dan juga menggunakan keramik sehingga korban setelah dilakukan penganiayaan meninggal dunia. Tersangka dijerat pasal 351 penganiayaan berat hingga menyebabkan korbannya tewas dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dan Sukendro melaporkan dari Kediri. Saudara, warga Desa Gagah di Kabupaten Pamekasan punya cara agar perekonomian desanya meningkat. Memanfaatkan pohon siwalan yang tumbuh subur di desanya. Warga mengolahnya menjadi berbagai macam kerajinan hingga minuman kopi. Inilah Berani Berubah, pohon siwalan penghasil cuan. Itu ada musibah, yaitu ada pandemi COVID-19. Jadi saya berpikir setelah saya observasi, ternyata masyarakat Desa Gagah itu kebanyakan mata pencahariannya tani. Selain itu juga banyak pohon siwalan dan pohon kelapa. Jadi saya berpikir gimana caranya mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang ada di desa kita. Karena saya melihat taraf ekonomi masyarakat kami masih di bawah rata-rata. Jadi saya bekerja sama dengan beberapa universitas dan tenaga ahli untuk bisa menciptakan produk ataupun usaha yang bisa meningkatkan taraf perekonomian masyarakat desa. Akhirnya kita bisa menciptakan beberapa UMKM yang ada di desa. Misalkan itu kan piring lidi ya, itu lidinya dari pohon siwalan, daun pohon siwalan, yang mana biasanya itu cuma dibuang ataupun dibuat tempat untuk, kalau orang Madura itu tempat tungku, cuman dijadikan kayu bakar. Selain itu juga pohon buah siwalan yang tua itu kan biasanya tidak bisa dipakai apa-apa. Itu kita olah lagi, akhirnya menjadi minuman rasa kopi. Itu hasil ekstrak dari siwalan tua yang sudah dibuang, itu kita olah akhirnya menjadi ekstrak siwalan. Ingin merubah mindset warga di sini yang kebiasaan sehari-harinya itu hanya duduk ngobrol-ngobrol dengan tetangga tanpa menghasilkan sesuatu. Kemudian kami juga ingin meningkatkan perekonomian warga sehingga dapat mengentas kemiskinan yang ada di sini. Sudah sekitar 2 tahun. Ya, cuma ibu rumah tangga. Setelah ada pelatihan
pelatihan dari program desa, jadi saya juga ikut dan ikut pelatihan dari program desa dan alhamdulillah bisa membantu ekonomi keluarga saya. Bisa dapat 800.000 atau sampai 1 juta. Bagi masyarakat desa dan para pelaku UMKM, kita harus semangat untuk berkreasi, merubah dari yang biasa menjadi luar biasa, berpikir out of the box sehingga apa yang kita cita-citakan bisa terwujud. Semangat dan berani berubah. Saudara, bagi sebagian orang, siput berlendir bekicot merupakan hewan yang menjijikkan. Namun seorang pria warga Kediri, Jawa Timur, berkat bisnis daging bekicot, kini mampu meraup omset hingga 30 juta rupiah per bulannya. Seperti apa bisnis pengolahan bekicot? Berikut liputannya untuk Anda. Belasan wanita dan pria sejak pagi hari sudah berkumpul di sebuah rumah industri sederhana tempat pengolahan bekicot. Ya, hewan berlendir ini menjadi primadona bagi warga desa Karanganyar, Kecamatan Huates, Kediri, karena jadi tumpuan ekonomi warga sekitar. Setiap hari di tempat pengolahan daging bekicot sederhana ini, belasan ibu-ibu dibantu 2 orang pria mengolah daging bekicot. Untuk mendapatkan siput yang dianggap hama oleh para petani ini, perlu proses yang rumit. Namun berkat ketelatenan Ujang Setiawan, kini mampu meraup omset hingga 30 juta rupiah per bulannya dari hewan bernama latin Achatina fulicia. Biasanya dari turun-temurun, Pak. Ya dulu kan cuma ikan pabrik, kan belum bisa masak sendiri, terus punya inisiatif dapat dikelola sendiri, terus saya jalankan usahanya ini. Setiap hari bisa, kalau gondong itu bisa sampai 2,5 ton. Kalau dagingnya itu bisa sampai antara 5 kintal. Prosesnya seperti apa, Mas? Prosesnya itu ya nanti direbus, terus nanti disongkel, terus nanti dicuci bersih, terus dikemas, masukkan freezer, nanti ada yang dijual. Biasanya yang paling banyak permintaan dari daerah mana? Daerah sini, daerah Kediri sini. Semuanya limbah di sini, nggak ada yang buang. Nanti cangkangnya itu dibuat campuran peternak ayam sama bebek. Ya nanti kalau limbahnya yang lain nanti diolah, dibuat pakan lele. Jadinya limbahnya itu semuanya nggak ada yang buang. Ya tergantung cuaca. Kalau paling banyak itu ya biasanya bulan 4 sama 5 itu kemungkinan banyak pasokan dari daerah-daerah yang kirim ke sini. Sampai nyari kemana aja, Mas? Untuk nyarinya ini posisinya ya di kota Bojonegoro, Lamongan, sama Jawa Tengah, daerah Rembang. Dalam satu hari, jika musim bekicot, Ujang bisa mengolah daging bekicot hingga 2 ton. Namun jika tidak sedang musim, hanya setengahnya, yakni 1 ton. Bekicot ini dikumpulkan dari berbagai daerah seperti Tuban, Bojonegoro, Lamongan, Semarang, dan Pati, Jawa Tengah. Awalnya, bekicot yang didapat dari para pengumpul direbus di air mendidih selama kurang lebih 15 menit menggunakan tungku perapian dari kayu. Sengaja menggunakan kayu bakar karena lebih panas, selain itu biayanya murah. Pemilihan, sortir. Habis disortir? Habis sortir, masak. Butuh berapa lama untuk masak? Kita lihat kapasitas. Kalau untuk satu masukan 6 keranjang itu paling nggak minimal ya 1 kintal 20. Kalau kendala cuaca itu ya nanti pengaruhnya sama barang. Oh, barang. Kenapa, Mas? Kalau musim panas, musim hujan kan itu pengaruh. Kalau musim panas kan nggak ada. Jarang. Barangnya nggak ada. Barangnya nggak ada. Kalau musim hujan kan
banyak. Bekicot kan musiman kan ini. Setelah matang, bekicot baru bisa dicungkil dari cangkangnya. Proses penyungkilan ini diperlukan keahlian tersendiri karena jika tidak hati-hati, kotoran dari bekicot akan pecah dan menyebabkan dagingnya pahit. Makti, wanita 60 tahun ini sudah bekerja di pengolahan daging bekicot 3 tahun. Upah yang didapat para wanita ini tergantung dari kecepatan tangan mencungkil daging bekicot dari cangkangnya. Upah yang didapatkan daging bekicot ini Rp1.300 per kilonya. Rata-rata, Makti setiap harinya bisa membawa pulang antara Rp25.000 hingga Rp30.000. Ya nggak mesti sih. Kadang ya jam 6:30, kadang ya sudah, kalau sudah matang ya lekas. Kalau Dalam sehari bisa sampai berapa Bu yang dikerjakan itu? nggak mesti, kan banyak ya. Rata-rata 50 ya 40, nggak mesti 50 kilo. 50 kilo. Ya, Upahnya sampai berapa Bu? ya 1 kilo 1.200. Kilonya gitu. Ya. Daging bekicot yang sudah dicungkil dari cangkangnya dicuci hingga bersih atau 3 kali dibilas agar lendirnya benar-benar hilang. Jika sudah bersih, daging bekicot kemudian siap dikemas dalam plastik ukuran 1 kg. 1 kg daging bekicot yang sudah bersih ini dijual Rp35.000. Agar lebih tahan lama, daging bekicot harus disimpan dalam lemari pendingin atau freezer. Daging bekicot yang disimpan beku bisa tahan hingga 1 tahun. Permintaan daging bekicot ini tidak hanya dari Kediri, namun juga hingga kota Surabaya, Mojokerto hingga ke Jawa Barat. Sri Rama melaporkan dari Kediri. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Liputan 6 Daerah Jawa Timur hari ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawaid mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat beraktivitas dan salam SCTV.